Berikut ini, 5 berita terbaru seputar Timnas Indonesia. Ragnar Uratmangun diam-diam sudah di Jakarta. Resmi jadi pemain naturalisasi selanjutnya. Ilyas Alhaf susul Ragnar Uratmangun jadi pemain naturalisasi selanjutnya. Erick Thohir bahas nasib Bima Sakti di Indonesia U17 setelah Piala Dunia U17 berakhir. Hasil pertandingan Indonesia vs Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua. Indonesia resmi ditunjuk jadi tuan rumah Piala AFF U16 dan AFF U19 2024. Ragnar Uratmangun diam-diam sudah di Jakarta. Resmi jadi pemain naturalisasi selanjutnya. Teka-teki sosok penyerang yang akan dinaturalisasi terjawab sudah. Pemain keturunan Maluku, Ragnar Uratmangun terciduk sudah berada di Jakarta. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir sempat memberi kode bakal menaturalisasi 2 pemain berposisi sebagai gelandang dan penyerang. Namun ia belum membocorkan identitas kedua pemain tersebut. Ada 2 nama lagi yang kami bicarakan. 1 penyerang dan 1 lagi pemain tengah. Tapi tunggu dulu ya karena saya tidak bisa membocorkan sebelum kesepakatan, kata Erick Thohir. Sosok striker yang akan dinaturalisasi kini mulai terjawab. Ia adalah pemain FC Groningen yang kini dipinjamkan ke Fortuna Sittard bernama Ragnar Uratmangun. Hal ini terungkap lewat postingan Instagram milik Ketua PSSI, Erick Thohir. Selamat datang di Indonesia Ragnar Uratmangun. Ragnar yang bermain di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie bersama Fortuna Sittard punya komitmen untuk membela Merah Putih. Semoga Ragnar bisa memberikan kontribusi untuk sepak bola Indonesia, tulis Erick Thohir dalam postingan Instagramnya. Seperti diketahui, Ragnar Uratmangun menjadi salah satu nama yang sempat dikaitkan bakal dinaturalisasi beberapa waktu lalu. Dan saat ini ia sudah resmi akan dinaturalisasi. Ragnar merupakan pemain yang berkompetisi di Liga 1 Belanda, Eredivisie. Penyerang 25 tahun itu sudah mencatatkan 59 pertandingan di kasta tertinggi Liga Belanda dengan mencatatkan 5 assist. Kehadiran pemain naturalisasi ini membuat Timnas Indonesia makin tangguh. Sebab skuad Garuda akan tampil di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ilyas Alhaf susul Ragnar Uratmangun jadi pemain naturalisasi selanjutnya. Selain Ragnar Uratmangun ternyata ada juga kabar terkait 1 lagi pemain yang akan dinaturalisasi oleh PSSI. Pemain tersebut ialah Ilyas Alhaf yang merupakan pemain berposisi winger. Hal itu diketahui juga karena Ragnar Uratmangun yang diketahui mengikuti akun Instagram Ilyas Alhaf yang menimbulkan spekulasi pemain Noah FC ini juga akan dinaturalisasi Timnas Indonesia. Ilyas Alhaf merupakan pemain kelahiran Rotterdam, Belanda yang memiliki darah Indonesia dari sang ayah. Selain Indonesia, Ilyas Alhaf juga memiliki garis keturunan dari Maroko. Dirinya mengawali karir dari tim muda Ridderkerk, kemudian ke Sparta Rotterdam dan pada 2019 dirinya bergabung dengan Almere City. Bersama Almere City dirinya sukses berkontribusi membawa klub tersebut promosi ke divisi utama Liga Belanda. Pada perayaan promosi ke divisi utama, Ilyas membawa bendera Indonesia yang merupakan negara dari sang ayah. Jadi, apakah Ilyas Alhaf akan menyusul naturalisasi Ragnar Uratmangun untuk bela Timnas Indonesia? Menarik untuk dinantikan. Erick Thohir bahas nasib Bima Sakti di Indonesia U17 setelah Piala Dunia U17 berakhir. Perjuangan Timnas U17 Indonesia di babak penyisihan grup A Piala Dunia U17 2023 sudah selesai. Dari 3 pertandingan yang sudah dijalani, Indonesia hanya mendapatkan 2 poin. 2 poin itu didapatkan Timnas U17 Indonesia dari hasil imbang melawan Ekuador dan Panama. Adapun satu-satunya kekalahan Indonesia U17 dirasakan saat melawan Maroko dengan skor 1-3 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Perjuangan skuad Garuda untuk melaju ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023 berat. Nasib tim Merah Putih harus ditentukan dari hasil pertandingan grup lain. Lantas bagaimana nasib Bima Sakti selaku pelatih Timnas U17 Indonesia setelah Piala Dunia usai? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan Bima Sakti akan menjadi bagian dari tim pelatih Timnas U20 Indonesia asuhan Indra Syafri. Seperti diketahui, PSSI menunjuk Indra Syafri untuk menukangi Timnas U20 Indonesia. Targetnya,
Timnas U20 Indonesia harus tampil di Piala Dunia U20 2025. Saya rasa Coach Bima Sakti masih akan menjadi bagian tim bersama Coach Indra Syafri. Karena memang Coach Indra Syafri ini akan fokus untuk Timnas U20 Indonesia untuk Piala Dunia U20 2023, kata Erick Thohir kepada awak media, akan ada pemain-pemain dari Timnas U17 Indonesia saat ini yang akan memperkuat Timnas U20 Indonesia. Setidaknya ada sekitar 13-14 pemain yang dibawa Bima Sakti. Jumlah tersebut akan terus bertambah lagi supaya kami mempunyai 33 pemain untuk memperkuat Timnas U20 Indonesia, ucap Erick Thohir. PSSI langsung mengalihkan fokus mempersiapkan Timnas U20 Indonesia demi menembus Piala Dunia U20 2025. Hasil pertandingan Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Irak pada laga pertama Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Basra Sport City Stadium, Kamis tanggal 16 November tahun 2023. Bertanding di hadapan 65.000 supporter tuan rumah, Irak membantai skuad Garuda dengan skor telak 5-1. Irak membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Basar Resan. Berselang 15 menit, Jordi Amat melakukan gol bunuh diri yang membuat Irak unggul 2-0. Timnas Indonesia sempat membuka asa setelah Sain Patinama mencatatkan namanya di papan skor pada menit 45+3. Skor 2-1 untuk Irak menutup babak pertama. Pada babak kedua, Timnas Indonesia yang berusaha mengejar ketertinggalan justru kembali kebobolan untuk ketiga kalinya. Giliran Osama Rashid yang mencetak gol pada menit 61 sehingga skor menjadi 3-1. Di tengah situasi itu, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mencoba mengubah strategi. Dua pemain sekaligus dimasukkan pada menit 76, yakni Pratama Arhan dan Witan Sulaiman untuk menggantikan Dendi Sulistiawan serta Mark Klok. Namun, Timnas Indonesia justru harus kebobolan dua kali lagi oleh para pemain Irak. Dua gol tambahan Irak dicetak oleh Youssef Amin pada menit 81 dan Aldin El Zubaidi menit 89. Indonesia resmi ditunjuk jadi tuan rumah Piala AFF U16 dan AFF U19 tahun 2024. AFF resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah di gelaran sepak bola Asia Tenggara itu. Dikutip dari akun @theaseanball bahwa Federasi Sepak Bola Asia Tenggara resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah AFF U16 dan U19 di 2024. Itu artinya skuad Garuda akan dapat banyak agenda untuk tahun depan. Sebelum ini Indonesia juga ditunjuk sebagai tuan rumah AFF U16 di tahun 2022. Setelah vakum hampir setahun kompetisi AFF U16 dan U19 kembali digelar dan Indonesia kembali ditunjuk sebagai tuan rumah. Sayangnya, saat gelaran pertama Indonesia menjadi tuan rumah Piala AFF U19, saat itu Timnas Garuda harus rela gugur di fase grup. Timnas Indonesia U19 saat itu diasuh oleh Shin Tae-yong yang mana pada kompetisi tersebut terdapat insiden. Diduga Vietnam dan Thailand sudah bermain mata dalam kompetisi Asia Tenggara terbesar ini. Hal tersebut membuat banyak perdebatan dalam laga berlangsung Piala AFF U16 2022. Terlepas dari itu, kemungkinan besar Timnas Indonesia U16 yang berlaga di AFF 2024 akan ditempa kembali oleh Bima Sakti. Sedangkan AFF U19 akan kembali dilatih oleh Indra Syafri mengingat Timnas Indonesia U20 sedang mempersiapkan diri untuk lolos Piala Dunia 2025. Dan kompetisi tersebut sudah terkonfirmasi akan dipegang oleh Indra Syafri sebagai pelatih kepala. Untuk pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong sudah memiliki agenda di tahun 2024 dengan Timnas U23 di Piala Asia Qatar yang berlangsung mulai dari April hingga Mei mendatang.